Nah, di sini saya ada 2 device ya, Poco C71 dan Realme C25. Nah, sebenarnya lihat ini sinyal GPS-nya dan sinyal GPS yang di sini ya. Karena ini belum di-setel ya, dan ini sudah di-setel. Nah, ini ada setelan khusus untuk Gmaps ini di akun Google Maps kita. Nah, mungkin sebenarnya penasaran. Nah, mari kita langsung ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa kabar kalian? Saya harap baik-baik saja. Nah, di sini sebenarnya sudah melihat device Poco C71 ya. Di sini kita membahas itu setelan Gmaps ya, atau setelan yang ada di Google, akun Google kita yang berhubungan dengan Gmaps. Nah, setelan ini setelan penting untuk sobat owner yang narik Shopee Food atau sobat owner yang cuman mengambil orderan, menerima orderan food dan paket ya. Ini tidak berlaku untuk sobat owner yang menggunakan fitur bike atau ride hailing ya, seperti Grab atau Gojek. Tapi jangan khawatir, sobat owner bisa simak untuk Grab dan Gojek yang menggunakan fitur bike itu bisa simak ya. Di sini saya memberikan setelan khusus untuk sobat owner yang sebagai Shopee Food driver ya. Nah, di sini kita sudah lihat tampilan dari Poco C71. Kita langsung aja. Nah, sebelum kita lanjut, sobat owner klik like dan subscribe agar channel ini berkembang ya, dan memberikan tutorial-tutorial bermanfaat untuk sobat owner. Nah, apabila sobat owner sudah klik like dan subscribe, kita lanjut ke tutorialnya. Nah, di sini kita ada ikon Google, akun Google kita. Nah, kita langsung aja ke sini. Sobat owner bisa langsung pilih kelola akun Google Anda. Nah, di sini ya. Nah, sobat owner langsung pilih data dan privasi ya. Nah, di sini dia gulir paling bawah. Di sini setelan history. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu, setelan ini hanya cocok untuk sobat owner yang memang orderan food dan paket ya. Nah, di sini ada beberapa setelan yang harus sobat owner nonaktifkan ya. Nah, di sini yang paling utama itu sobat owner nonaktifkan aktivitas web dan aplikasi ya. Ini sudah saya nonaktifkan itu semenjak tahun 2023 ya. Setelan ini sudah saya nonaktifkan sudah dari lama ya di sini ya. Nah, ini dinonaktifkan saja ya. Nonaktifkan sejak 9 November 2023. Nah, di sini sobatnya sebelum nonaktifkan itu sobatnya perlu melakukan hapus otomatis ini ya. Jadi sebelum ini sobatnya yang belum menonaktifkan nih, hapus otomatis ya, yang tidak berlaku ini nggak bisa saya hapus lagi karena sudah saya hapus sebelumnya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini dia pentingnya ya. Di sini perbedaannya bagi sobat owner yang menarik Gojek, Grab yang ada fitur baiknya ini diaktifkan saja. Ini masa ini diaktifkan saja. Ini adalah histori perjalanan kita, atau kita menuju suatu tempat, atau kita ke tempat customer dan mengantarkan customer. Tapi bagi sobat owner yang narik Shopee Food ini wajib dinonaktifkan karena histori kita itu berada di aplikasi driver kita ya. Itu khusus untuk Shopee Food. Tapi kalau sobat owner yang narik memanfaatkan fitur bike ini diaktifkan karena Grab dan Gojek itu melihat histori kita di lini masa ini ya, yang tersimpan di lini masa ini ya. Walaupun mereka juga ada histori di sistem. Nah, ini untuk pencocokan di sistem mereka dan history di akun Google Map kita ya, di akun Google kita. Tapi untuk aplikasi Shopee Food itu tidak usah diaktifkan, itu dinonaktifkan saja ya. Nah, ini pilih opsi hapus ya, ini sudah dihapus ya. Ini saya aktif nonaktifkannya 2023, tapi ada ini hapus otomatis sudah lebih dari 18 bulan, dia akan aktif sendiri dan nonaktif sendiri ya. Jadi sobat owner lakukan hapus otomatis aktivitas ya. Dan berikutnya itu history YouTube. Nah, ini emang apa hubungannya Bang? Tadi masih ada hubungannya ya sobatnya. Jadi kita kadang kan ambil orderan itu buka-buka YouTube, iseng lah ya kan. Nah, nggak ada aktivitas. Ini dinonaktifkan saja atau dihapus historinya karena membuat aplikasi Gmaps kita itu lebih berat ya. Nah, ini dua setelah ini paling penting nih. Ini pusat iklan ini harus dinonaktifkan ya, agar GPS kita itu, Gmaps kita itu lebih sinyal lebih oke seperti tadi ya, besaran sinyalnya.
Saya nggak tahu ya, mungkin device lain lebih bisa lagi nangkap sinyal lebih luas ya. Nah, tapi ini cara untuk membantu Sobat Owner Gmapsnya lebih responsif ya. Dan Sobat Owner mungkin sudah nonton tutorial saya yang sebelumnya tentang 3 settingan aplikasi GPS yang harus wajib disetel ya. Jadi sebenarnya coba pahami terlebih dahulu ya. Nah, di sini ya dia harus dinonaktifkan supaya sinyal GPS kita itu lebih baik. Nah, iklan ini sangat mengganggu sekali. Siapa yang mau iklan di Google Map-nya ya kan? Dan selanjutnya setelan iklan partner ini seharusnya sudah dinonaktifkan ya sobat. Pastikan terlebih dahulu ini sudah sobat nonaktifkan agar tidak terganggu ya akselerasi jaringan kita itu saat mengaktifkan APK driver itu. Google Map kita itu juga ikutan aktif. Nah, jadi kalau Google Map kita aktif, akselerasi jaringan itu juga terganggu pastinya. Jadi kita kurangi dengan menonaktifkan fitur-fitur yang tidak kita butuhkan. Nah, ini sudah saya nonaktifkan. Nah, itu sudah semua ya Sobat Owner. Sobat Owner bisa pastikan semuanya ya, dinonaktifkan semuanya. Selanjutnya mungkin Sobat Owner yang sudah menonton settingan aplikasi mungkin sudah paham, tapi saya ulangi lagi di video ini. Nah, Sobat Owner pastikan settingan aplikasinya dan notifikasi ini dimatikan saja. Bagi Sobat Owner yang cuman mengandalkan ShopeeFood ini wajib dimatikan ya. Dan izin lokasi itu nanti notifikasinya, ini izin notifikasi nanti ada aktif di atas. Ini Sobat Owner matikan juga ya. Dan selanjutnya itu yang paling terakhir adalah kelola aplikasi jika tidak digunakan. Ini akan mati otomatis saat kita tidak menggunakan aplikasi GPS. Nah, di sini dia ya. Dan kesimpulan akhirnya bagi Sobat Owner yang narik ShopeeFood ini adalah setelan khusus untuk ShopeeFood driver. Jadi history kita itu tergantung pada aplikasi drivernya ya. Bukan aplikasi driver ini melihat history dari Gmaps. Tapi sebenarnya mengandalkan bike, fitur bike itu wajib aktifkan di lini masanya. Dan perbedaannya di situ saja. Dan disamakan setelan sama aplikasi. Nah, ini kalau sebenarnya narik Grab, Gojek itu ini dinonaktifkan, dan notifikasi ini diaktifkan, ini diaktifkan. Itu perbedaannya. Dibalik aja Sobat Owner. Nah, setelah itu dibalik aja. Itu perbedaannya yang main food dan yang main bike. Dan sebenarnya mungkin bertanya, Bang, emang ya history kita itu tergantung pada aplikasi driver. Nah, di sini jawabannya ya. Di sini aplikasi driver itu ada meminta pemilihan akses media. Mungkin sebenarnya melihat ini 18 media ya kan yang diakses oleh aplikasi driver, dan sini jawabannya itu disimpan di sini ya Sobat Owner. History kita itu disimpan di perangkat kita, di aplikasi ShopeeFood kita ya. Jadi itu ada dua, di sistem dan di perangkat kita disimpan. Dan di akses media ini adalah akses sementara. Jadi apabila Sobat Owner mengalami anyep, mengalami dan segala macam itu dari sistem ya. Karena algoritmanya itu kita di APK driver ini sistem perankingan ya. Kayaknya ranking A, ranking B, ranking C. Dan yang sekarang kalau Sobat Owner ketahui itu perankingan utama itu yang diprioritaskan adalah driver baru ya. Itu adalah kolom pertamanya dari algoritma ShopeeFood driver. Nanti mungkin udah beberapa bulan, 1 bulan atau 2 bulan, nanti si driver baru ini akunnya akan ditaruh di kategori yang mana, A, B, atau C gitu ya. Yang paling buruk itu adalah performa di C. Performa di C itu kenapa paling buruk, Mbak? Karena banyak cancel dan banyak pelanggaran dan poin penalti. Ya, itu yang di C ya. Kalau yang di A itu prioritas orang yang menggunakan saldo, orang yang jam terbangnya tinggi, orang yang belum pokoknya top 1 lah gitu ya kan. Kalau di B ya orang yang jam on bednya lebih lama tapi mainnya minus gitu. Ya kan, main minus jarang apa. Dan ada kategori yang lain yaitu kategori hub gitu ya kan. Driver hub tidak termasuk ke ranking ini, tapi termasuk di algoritmanya sendiri. Itu hub itu khusus sendirinya. Nggak ada
kada disama-samakan. Jadi yang mungkin ada yang bertanya, "Bang, kenapa saya main hub, habis itu susah kalau main reguler?" Ya kan, itu karena ini kompleks sekali untuk dijelaskan ya Sobat Owner. Nah, mungkin kalau ada Sobat Owner bertanya bisa bertanya mengenai perbedaannya di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke Sobat Owner. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat, bisa membantu Sobat Owner dalam orderannya ya, mudah-mudahan lancar orderannya. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa klik like dan subscribe, channel ini. Mudah-mudahan orang yang subscribe channel ini adalah orang-orang yang maju di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.